Hai guys, welcome back with me, Clarista Yovinka di Sign of Light channel. Sebelumnya, I'm so sorry kalau aku jarang upload video ya. Karena beberapa bulan ini aku sedang meriset terkait apa yang kita mau obrolin malam hari ini. Oke, jadi hari ini aku mau share, aku mau ngobrolin soal sesuatu yang pasti ada bobotnya, ada knowledge-nya supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya. Karena kalau misalnya kalian mungkin belum kenal aku tuh suka diskusi itu yang lebih dalam, kita mengupas satu-satu supaya ada suatu pembelajaran dan kita bisa saling share gitu ya. Oke, jadi kali ini aku tuh mau ngomongin soal self-knowledge, pengetahuan soal diri sendiri. Dan aku mungkin mau bagi ya, self-knowledge ini sebenarnya terhadap critical thinking dan juga rasa penasaran. Oke. Jadi di segmen kita kali ini aku mau bagi dua. Kita bedain poin-poinnya ya, untuk anak kecil dan juga untuk umum, untuk orang dewasa. Oke, jadi yang poin pertama, untuk anak kecil, wajar dong ya, maksudnya mereka logikanya belum sampai pengenalan self-knowledge. Mereka belum paham apa itu self-knowledge, apa itu pengetahuan diri sendiri, oke? Tapi yang terpenting sebenarnya anak kecil itu memiliki rasa pengetahuan yang tinggi, critical thinking-nya itu juga tinggi gitu kan, terhadap sesuatu hal yang pengen dia tahu itu tinggi gitu. Nah, itu awal mula dari self-knowledge. Jadi misalnya ya, jadi akhir-akhir ini aku punya cerita, aku tergabung di suatu taman bacaan ya. Isinya kebanyakan sih anak-anak, tapi aku sebagai volunteernya dan bersama teman-teman yang lain, kita tuh akhir-akhir ini sosialisasi ke beberapa sekolah di desa ya. Kita sosialisasi mengenai pentingnya membaca buku selain buku pelajaran, oke? Ya, sebenarnya kenapa kita motivasinya itu bukan karena anak-anak sekarang dilingkupi sama gadget, bukan cuman itu, oke? Tapi yang mau kita tekankan di sini adalah soal rasa penasaran, critical thinking yang dapatkan dari seorang anak yang rajin membaca buku gitu, buku cerita. Oke, itu awal mula critical thinking itu bisa dimulai dari membaca buku cerita. Nah, kemarin aku sempat ketemu satu anak kelas 2 SD. Dia sekarang naik kelas 3. Dan kita temui, jadi hasil sosialisasi itu kita kan kumpulin beberapa anak ya, dan beberapa anak itu kita semua ke taman baca ya. Jadi dari hasil sosialisasi itu kita besoknya itu kita ngumpul di taman baca dan kita membaca bersama-sama, membaca bareng, terus kita menceritakan ulang, storytelling. Itu juga salah satu mengasah critical thinkingnya anak-anak, dari anak-anak gitu ya, supaya tidak terlambat gitu di masa dewasa. Nah, ada satu anak ya dari perkumpulan yang
yang berhasil kita tarik di taman baca tersebut, ada satu anak namanya tuh Vian. Dia itu critical thinkingnya tuh luar biasa, gini banget ya. Terus analytical thinkingnya, terus cara dia menjelaskan sesuatu itu udah kayak runtut, sistematis, dan logikanya tuh juga jalan gitu, rasionalnya jalan. Pun selain itu diksi-diksinya dia ya, kosakatanya dia yang susah-susah gitu kan. Di anak kelas 2 SD, bayangin, itu dia udah tahu apa artinya kata ekspresi, terus kata versus, kata-kata yang luar biasa, tidak biasa dipakai anak-anak seusia itu gitu. Terus dia juga udah paham soal perang Rusia Ukraina lah, terus udah paham juga soal negara mana yang paling pintar di dunia, negara mana paling bahagia di dunia, terus pendidikan mana yang paling tertinggi, yang paling stabil tapi juga efektif gitu di dunia. Yang anak-anaknya juga pintar, critical thinkingnya bagus, intelijensinya juga itu dia benar-benar tahu semuanya, dan dia tidak mempelajari itu secara dengan cara dihafal gitu loh. Dia cuma menyerap. Jadi semakin anak rasa pengetahuan, rasa ingin tahunya itu besar, semakin anak itu bisa menyerap informasi itu dengan cepat gitu, karena dimulai dari dia pengen tahu segala sesuatu gitu loh. Nah, tapi masalahnya orang-orang yang kayak Vian, anak-anak kayak Vian itu jarang banget di Indonesia, dan orang-orang luar negeri pun juga kebanyakan menilai bahwa anak-anak di Indonesia ya itu kurang banget, rasa penasaran yang tinggi itu kurang banget. Ya, kita tidak bisa menyalahkan gadget ya, karena gadget itu juga membantu, maksudnya internet, terus kemajuan teknologi, semuanya itu membantu kita. Nah, tapi bedanya apakah itu disalahgunakan atau itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, tapi juga banyak juga sih yang teman-temannya Vian itu yang pakai gadget itu sampai berjam-jam dan orang tuanya tuh tidak membatasi seperti itu. Jadi soal pentingnya membaca dalam rangka meningkatkan critical thinkingnya anak, terus untuk meningkatkan rasa pengetahuannya anak itu ya memang harus bareng-bareng gitu kan. Tidak bisa taman baca doang, tapi harus bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama juga dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan pokoknya lapisan masyarakat, pemerintah segala macam, itu juga kita semua harus kerja sama, itu masalah kita bareng-barengnya, Nah, jadi kita kembali ke topik bahwa self knowledge ya itu didapatkan dari awal masa anak-anak. Jadi semakin kita dari kecil itu diajarkan untuk lebih liar lagi berimajinasi, untuk berkreativitas, untuk membangun konfidensi gitu kan ya, confident diri, dan juga rasa pengetahuan yang tinggi. Aku rasa waktu masa dewasanya nanti dia tidak akan terlalu kesusahan gitu loh, dan dia akan bisa tidak mudah terseleksi dengan alam ya. Jadi dia tuh akan terus terpacu untuk bertumbuh gitu. Ini kita ngobrolin soal mindset juga ya, sehingga dia akan paham wisdomnya apa gitu kan, dan dia gunakan itu sebagai pedoman hidupnya dia, sehingga dia semakin mengenal juga dirinya dia seiring pertumbuhan masa-masanya dia ya, anak-anak, remaja, dewasa, apapun yang ada itu akan mengikuti dia gitu. Jadi tidak perlu bersusah payah lagi. Itu untuk anak-anak. Nah, untuk dewasa, beberapa aku punya temen. Kemarin itu ada temen yang jurusannya psikologi, dia mau skripsi gitu kan. Tapi gini, dia itu memang pengen cepat-cepat lulus ya, sehingga skripsinya itu dia bikin secepat mungkin yang bisa di approval dengan dosen secepat mungkin kayak gitu. Nah, tapi kecenderungannya dia malah
mengikuti semua katanya dosen. Seperti dia tuh tidak memiliki konsep sendiri gitu. Dia tidak memiliki pendirian kenapa mau mengasah atau mau mempelajari topik tersebut gitu. Terus aku kan dikirimin Google Form ya untuk mengisi itu, dan statementnya itu bukan statement yang membebaskan. Maksudnya dari statementnya itu kita bisa menilai bahwa itu merupakan suatu judgment, bukan statement lagi. Jadi kita pun jawab di Google Form-nya itu juga berdasarkan apa yang dia sudah sediakan. Jadi kesannya itu sudah diarahkan gitu loh. Kita tidak bisa bebas untuk beropini, kita tidak bisa bebas untuk bilang sesuatu yang di luar dari jawaban itu. Jadi pilihannya tuh cuman iya dan tidak. Sedangkan kalau misalnya di psikologi itu kan nggak bisa kita bilang iya dan tidak, hitam dan putih, tapi harus berdasarkan analisa yang kuat dan juga memperhatikan setiap pola-polanya yang kita temuin gitu loh, bukan cuman dua sisi. Udah dewasa, maksudnya udah kuliah, tapi critical thinkingnya tidak dibangun karena dia ingin cepet-cepetan lulus. Dia berada di future. Di masa kini dia tidak fokus, dia tidak sepenuhnya berada di masa kini gitu loh. Dia tidak menikmati, dia tidak merasa terpanggil juga gitu atas topik skripsinya itu. Nah, dia tuh ingin cepat-cepat menyandang gelar tapi tidak memperhatikan hal yang jauh lebih penting yang ada di hadapannya dia. Jadi menurutku itu tidak efisien atau tidak efektif sama sekali gitu loh, karena dia fokusnya di masa depan terus gitu. Ya menurutku ya kalian bisa lihat sendiri kan, maksudnya dengan temen yang seusia kuliah aja dia critical thinkingnya pas-pasan dibandingin Vian yang masih anak SD kelas 2. Oke, bayangin aja sekontras itu gitu. Kita bisa menganggap bahwa Vian anak kuliah itu ya itu nggak salah juga sih guys. Oke, terus tidak suka dengan topik skripsi tersebut itu yang pertama karena dia sendiri itu juga tidak mengenal dirinya, dia tidak memahami passionnya itu apa. Oke, yang kedua dia tidak terbiasa untuk menganalisa. Dia selalu mengikuti arus. Iya, poinnya terpenuhi, poin pendidikan itu terpenuhi, tapi banyak hal yang dia lewatkan gitu karena dia takut untuk mendalami atau takut untuk dijudge juga seperti itu. Karena topik skripsinya itu juga dia bicara soal prasangka. Jadi pengaruh prasangka. Intinya ada bahas soal agama. Jadi yang berbeda agama, apakah itu ada prasangka, terus terkait kemajuan bangsa itu seperti apa. Ya intinya gitu. Cuman aku nggak mau bahas ke sana ya. Karena aku ngerasa bahwa dia sendiri pun juga sepertinya ada isu di bidang trust issue itu tadi, trust issue terhadap agama yang lain gitu. Kalau menurutku ya kan, karena bahasanya tuh kayak kesannya tuh menyudutkan, dan aku juga kurang setuju sih sama topik skripsinya. Bukan cuma kurang setuju, sebenarnya aku greget gitu kan, aku pengen bantu, cuman masalahnya ya kita nggak bisa memaksa orang gitu kan, kita juga tidak bisa membuat orang lain berubah, kita tidak bisa mengontrol orang tersebut gitu kan. Tapi ya sudahlah, kayak mungkin kesadarannya itu tidak dia peroleh pada saat ini. Cuman jangan sampai terbangunnya proses spiritual itu terjadi pada saat-saat dia lebih tua lagi gitu, karena pasti akan lebih sakit. Emang dari sekarangnya tuh dia tidak aware dengan itu atau tidak mau aware sama itu, dia ignorance. Nah, ini maksudnya self knowledge itu tidak bisa kalau kamu berangkat dari ignorance, dari denial. Cara kamu mulai mengenal diri kamu adalah ya mengakui diri kamu gitu, bahwa kamu gak sempurna. Tapi mindset kamu harus diarahkan, harus ada di posisi dimana kamu mau untuk terus bertumbuh, growth mindset. Banyak banget
orang, terutama di negara ini, aku nggak menyalahkan atau gimana ya, cuman negara kita tuh tidak butuh lagi orang yang pintar sebenarnya, tapi orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi kecerdasan itu kan macam-macam ya, intelligence itu macam-macam, ada IQ, EQ, SQ, dan sekarang tahapnya kita tuh bukan berada di fokus di akademiknya doang gitu, IQ-nya doang, tapi ya percuma aja kalau misalnya kamu IQ-nya tinggi tapi kamu tidak memiliki rasa compassionate with others, atau kamu tidak memiliki apa ya, kayak caring lah sama others, itu juga percuma gitu. Oke? Dan berdasarkan riset juga, kalau emotional intelligence kamu tinggi, rasa caring with others-nya itu tinggi, ternyata itu bisa menyokong, itu bisa menambah IQ kamu gitu loh. Aku mau cerita, jadi aku tuh sebenarnya waktu SD itu bukan orang yang apa ya, yang pinter juara satu terus gitu, enggak. Meskipun aku 10 besar sih, 10 besar dari 40 anak rata-rata gitu kan. Aku tidak selalu juara satu meskipun 10 besar, tapi aku menyadari diriku gitu. Aku punya cara-cara tertentu, kreativitas tertentu, di mana aku akhirnya bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain gitu. Meskipun ya aku sadar gitu, kayak matematika aku tuh sebenarnya nggak terlalu bagus seperti anak-anak yang 10 besar lainnya gitu. Waktu SD itu kan kita ikut olimpiade ya, itu dipilih. Jadi yang 10 besar itu beberapa dipilih untuk ikut olimpiade science quark waktu itu. Nah, bahan belajarnya itu didapat dari baca komik Quark ya, dari edisi 1 sampai berapalah 13 biasanya. Nah, aku menemukan apa ya, kayak teman-temanku aku perhatiin itu mereka cara belajarnya adalah menghafal. Oke, jadi dia belajar cuman pada saat itu aja gitu. Jadi menghafal, sekalinya dapat bagus atau nilai baik, tapi setelah dia dapat nilai itu, dia langsung melupakan pelajarannya itu. Artinya dia tidak menyerap dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya aku, cara belajarnya itu adalah aku lebih ke visual, aku mengimajinasikan, terus aku menyerap, oh ya aku bayangin gitu kan. Akhirnya aku bisa memahami, sampai sekarang pun juga mungkin aku masih ingat gitu loh, beberapa hal di komik tersebut gitu loh. Sampai sekarang aku masih ingat karena aku menyesuaikan metode pembelajarannya itu berdasarkan diriku sendiri gitu. Aku tidak ikut-ikut teman yang lain gitu. Aku selalu punya cara sendiri, aku selalu punya kayak apa ya, kayak dorongan sendiri yang membuat aku merasa bahwa oh ini cara yang paling tepat untuk diriku gitu. Terus ya mungkin karena aku juga terbiasa membaca buku dari kecil ya, dari TK itu aku udah langganan majalah Bobo, Mombi. Terus lanjut lagi SD, aku pindahkan dari kota Cepu ke Surabaya. Waktu SD itu dulu aku sering banget langganan buku ilmu pengetahuan ya, Science Quark itu, sehingga aku bisa ikut olimpiade, dipilih waktu itu. Terus aku langganan juga buku majalah Mentari, terus beberapa buku lainnya. Jadi setiap bulan itu gurunya atau wali kelas itu selalu menawarkan buku gitu. Terserah kita mau beli apa enggak, tapi aku selalu beli. Aku selalu beli dengan aku selalu beli karena ada rasa penasaran yang tinggi terkait edisi selanjutnya seperti itu. Nah, pernah suatu ketika aku tuh nggak ada uang ya, jadi aku tuh dulu nggak pernah minta orang tua jajan, dikasih, dan itu dikit banget sebenarnya, tapi aku tabung uangku, dan uangnya itu aku sisihin buat beli buku komik langganan per bulan itu. Pernah suatu ketika aku tuh nggak ada uang, aku nggak bisa beli buku di edisi tersebut, dan aku nyeselnya luar biasa. Aku kayak merasa malu karena kan kalau setiap beli buku itu kan kita harus maju ke depan ya,
maju ke depan, terus ya orang-orang pasti melihat kan siapa aja yang selalu untuk membeli buku. Nah, pernah aku 1 bulan nggak beli buku edisi tersebut. Kayak aku tuh rasanya ya bukan malu karena dilihat orang, tapi aku merasa kayak bersalah aja sama diriku sendiri karena uh, kayak sayang banget gitu loh, sayang banget edisi yang kali ini tuh terlewatkan gitu. Kok bisa aku sampai nggak ada uang? Tapi ya memang kenyataannya waktu itu belum ada uang gitu. Tabunganku habis karena dipakai dengan keperluan alat tulis lainnya gitu. Oke, cuman aku nggak tahu sama teman-teman yang lain yang nggak langganan buku gimana ya. Mungkin mereka kayak rasanya biasa aja ya. Ya, ya aku nggak akan menyalahkan mereka gitu kan. Tapi itu salah satu bentuk aku menghargai knowledge. Oke. Jadi mungkin mereka merasa bahwa juara 1 atau mungkin mendapatkan nilai bagus pada saat itu gitu, itu senangnya luar biasa. Mungkin mereka dapat merasa mendapatkan label baik, oke? Tapi bagiku nilai itu ya itu cuma sebagai pencapaian atas perjuangan aku gitu. Yang paling penting adalah perjuangan aku dan knowledge yang aku dapetin dari situ gitu. Nah, ya aku nggak tahu sekolah-sekolah seperti apa ya, cuman dari kecil itu aku udah ada kesadaran bahwa aku nggak mau ketinggalan. Maksudnya bukan untuk ikut-ikutan teman yang lainnya, cuman aku nggak mau sampai kekurangan knowledge ya. Dan aku sangat menghargai apa yang namanya ilmu pengetahuan, knowledge. Oke? Aku nggak pernah main-main sama knowledge. Terbukti dengan aku rajin, aku berkomitmen sama diri aku sendiri. Setiap bulan aku membeli buku ilmu pengetahuan. Itu salah satunya. Oke, jadi makanya di dewasa ini ya hasilnya beda gitu. Aku lebih suka kalau misalnya gajian atau memiliki penghasilan, aku sediakan untuk ikut kelas atau membeli buku atau sesuatu kegiatan yang membuat diri aku berkembang. Oke, kan kita mau ngomongin self growth kan. Kalau kita ngobrolin self growth, ya awal mulanya ya kita harus menghargai knowledge itu sendiri. Kita jangan denial sama apa yang datang dalam kehidupan kita. Oke. Nah, makanya aku tuh kalau misalnya di kumpulannya teman-teman ya, itu kadang tuh aku gini, aku dicap sebagai tak lu jangan ngobrolin kehidupanmu lah gitu kan. Terus cobalah sekali-sekali lu ngobrolin soal apa ya, kayak misalnya duit lah atau extra money misalnya kayak gitu ya. Ya well sebenarnya aku gak masalah gitu, mau ngomongin uang lah, mau ngomongin apa ya terserah gitu. Aku apapun bisa gitu, aku apapun nyambung gitu. Tapi gini, oke, kita ngobrolin soal duit. Tapi duit ini mau lu pakai apa gitu. Kalau lu cuma sekedar nyari-nyari duit, ngumpulin banyak duit, tapi akhirnya lu buang-buang juga buat sesuatu yang sekali itu habis ya, misalnya makanan mahal lah atau hedon-hedon yang nggak perlu kayak gitu kan, buat style doang. Bagiku aku nggak seperti itu, aku nggak mau kayak gitu. Aku lebih baik untuk membeli kelas, untuk membeli buku-buku yang aku pengenin, masih banyak banget sebenarnya. Terus aku pengen terus mengembangin diri aku kayak gitu. Karena aku sadar bahwa investasi di dalam diri sendiri itu jauh lebih efektif, jauh lebih berguna. Nah, kemarin aku juga ketemu anak ya di komunitas yang datang yang baru yang kedua ini. Aku ketemu anak, dia baru lulusan SMA tapi critical thinking-nya juga luar biasa banget gitu loh. Dan dia juga sering dicap aneh guys sama teman-temannya karena dia dikatain gini, lu kenapa sih kayak terlalu kritis gitu, atau kayak banyak hal lah, kayak padahal dia tidak bermaksud mengkritisi orang tersebut gitu, dia bicara umum aja ya, kayak aku juga bicara umum aja kan, aku tidak berusaha untuk menyindir siapapun gitu loh. Nah tapi orang yang mendengarkannya itu merasa tersindir gitu, kebanyakan kayak gitu. Dan kita kemarin ngumpul bersama orang-orang yang satu frekuensi, yang sebenarnya punya pengalaman yang sama, tapi kita tidak sakit hati dari pengalaman tersebut gitu loh. Dan bahkan kita jauh lebih merasa
apa ya, seperti lebih dulu gitu dibandingin angkatan kita merasa ya kita mau berbagi gitu loh, dari apa yang kita sudah alami, kita pengen untuk berbagi juga gitu loh. Kalaupun teman-teman seangkatan kita tidak merespon dengan baik, ya sudah, kan kita masih punya anak-anak yang perlu kita bangun, kita guide ya. Aku sekarang jauh lebih memahami diriku dibandingin sebelumnya. Kalau tadi itu kan kita ngobrolin soal pendidikan ya, tapi self knowledge itu kan tidak diperoleh dari pendidikan formal aja. Kita harus tahu juga bagaimana kita berpola, oke? Karena tubuh kita juga nggak sama dengan yang lain gitu. Jiwa, roh, tubuh kita tuh nggak sama dengan yang lain. Jadi kita harus benar-benar paham detail soal diri kita sendiri gitu. Dan itu juga memudahkan kita untuk tidak judgmental terhadap orang lain, dan kalau ada orang lain yang judgmental ke kita juga tidak gampang sakit hati karena kita tahu siapa diri kita. Oke? Kayak contohnya gini lah. Aku mempelajari tarot, psikologi, meskipun aku bukan jurusan psikologi ya, aku jurusan film. Aku bertemu juga dengan aktor-aktor ya kan. Nah, dengan casting saat memilih aktor itu, aku benar-benar detail. Aku benar-benar punya visi, aku benar-benar kenal dengan aktorku. Karena aku pun juga kenal sama diriku sendiri. Oke? Sehingga saat pemilihan aktor itu juga, aku gak main-main. Aku bukan seperti sutradara yang mungkin pada saat itu teman-teman lakukan. Oke, misalnya gini. Mungkin teman-teman melakukan misalnya mengarahkan aktornya itu dengan pakai gaya gitu kan, kayak coba kamu berakting nangis misalnya gitu, coba kamu di sini kamu terlihat bahagia. Nah, terlihat bahagia itu seperti apa? Acting nangis itu apanya yang mau ditangisi, nangisnya juga seperti apa, ya kan? Kalau aku pribadi, aku nggak akan mengarahkan aktor tersebut secara dari luarnya. Aku mengarahkan aktor tersebut dari dalam. Jadi aku meng-guide dia dari dalam. Aku membantu dia juga untuk mengenal dirinya dia. Oke. Di bagian part mana yang dia benar-benar ada trauma, misalnya rasa menangis ya, sakit hati gitu kan. Aku benar-benar kulik ceritanya dia. Oke. Sampai di poin mana dia merasa tertrigger. Oke. Saat aku menemukan titik triggernya dia ini, artinya akar kepahitannya dia tuh belum sembuh ya kan. Aku bisa gali itu keluar ya, sambil dia membayangkan situasi tersebut, traumatik tersebut, dan akhirnya dia bisa nangis. Karena aku pernah ada pengalaman kayak gitu. Jadi aktornya anak-anak ya. Aku banyak banget dealing sama anak-anak. Waktu itu aku pernah tugas akhir, jadi kan harus bikin film. Aku casting waktu itu, castingin anak. Aku mau cari yang anaknya ini melankolis banget pokoknya. Aku cari, terus aku ketemu salah satu anak namanya Evan. Aku gali seperti itu tadi metodenya ya. Aku korek-korek gitu kan. Ternyata aku dapat luka lamanya dia waktu dia dimarahin sama bapaknya dia karena dia nggak pulang-pulang dan berangkatnya nggak izin. Terus dia waktu pulang dia dimarahin sampai dicubit, tapi cubitnya keras banget gitu katanya, pokoknya sampai main fisik gitu lah. Nah, terus waktu casting tersebut dia awalnya nggak mau menunjukkan sisi vulnerable-nya dia. Kayak aku selalu giniin, coba dong Evan inget-inget lagi waktu itu bapak marahnya seperti apa ya kayak gitu. Dia langsung mengingat-ingat waktu itu, dia langsung recalling back memorinya si Evan. Nah, terus saat dia nangkep ya memori itu, dia mau ngeluarkan rasanya tapi dia malu di depan teman-temannya kan, waktu itu kan banyak banget dilihat temannya. Terus enggak kak gitu dia bilang, enggak mau kak, enggak mau dipraktekkan maksudnya. Enggak apa-apa Evan, aku gituin terus.
Coba kamu rasakan waktu itu gimana, terus waktu itu diapain sama bapak gitu kan, dicubit, dia cuma bilang gitu kan, terus sakit nggak cubitannya gitu kan. Itu kenapa? Evan kan yang awalnya nggak izin sama bapak, terus akhirnya dihukum ya sama bapak. Iya gitu. Sakit dicubit. Iya. Dia dalam lagi, dia benar-benar langsung berada di momen itu, mengingat pada saat itu. Akhirnya dia berhasil nangis. Well, saat dia mau terbuka, mau vulnerable ya, terutama menjadi aktor, akhirnya aku memilih si Evan itu jadi aktor utamaku. Ya bukan karena dia punya sisi vulnerable aja, cuman karena dia sesuai dengan fisikku yang melankolis segala macam, dan dia berani untuk mendalami kegelapan yang ada di dalam dirinya. Dan juga selain itu, selain aku mendirect Evan dengan cara seperti itu, ternyata dia pada saat itu juga sembuh, lukanya udah nggak ada lagi. Oke, karena gini, kenapa kok aku bisa bilang dia lukanya nggak ada lagi? Dulu sebelum casting itu ya, dia tuh orangnya tuh memang pendiam, malu gitu kan. Tapi setelah dia keluarin waktu casting itu dan dia akhirnya sembuh, dan sekarang dia jadi anak tuh lebih berani lagi, lebih tidak malu untuk maju ke depan gitu untuk storytelling, dan dia lebih pede, lebih confident sama dirinya gitu loh. Nah itu anak-anak bisa di guide seperti itu loh guys. Nah aku nggak tahu yang dewasa gimana ya, tapi harusnya kalian lebih jago gitu loh menghandle diri kalian gitu dibandingin Evan dan Vian tadi loh.